bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi habbaba ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur selalu kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Bukan hanya hari demi hari, bukan jam demi jam, bukan hanya menit demi menit, bahkan per detik dalam waktu kehidupan kita adalah karunia Allah yang tiada bertepi. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghambakan diri kita kepadanya. Diberikan waktu, peluang, kesempatan untuk bertaubat kepadanya. Menambah bekal bagi kita untuk pulang ke kampung keabadian kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Lihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Wahai anak Adam, kata Allah, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, selagi engkau berdoa berharap kepadaku, maka aku akan ampuni engkau ala makana, atas sebanyak apapun dosa yang kau miliki. Wala ubali, dan itu saya tidak akan peduli, kata Allah. Artinya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengungkit-ungkit kembali dosa hamba tersebut tatkala Allah telah mengampuninya. Bukan karena Allah lupa, karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak pernah lupa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala telah mengampuni dosa seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendeletnya, menghapusnya. Dan Allah tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Tapi kuncinya tadi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, selagi engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni engkau atas sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, dan setelah itu saya tidak akan pedulikan lagi dosa tersebut. Di kalimat berikutnya, hadis qudsi ini juga Allah menyatakan, "Ya ibna Adam," ya, wahai anak Adam, "Lau balaghat dhunubuka anana sama," sekalipun dosamu membumbung tinggi sampai ke langit sekalipun, kata Allah. Bayangkan, dosa membumbung tinggi ke langit sekalipun, kata Allah. Lau balaghat
dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan ampuni engkau. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, sekalipun engkau datang kepadaku kelak di hari kiamat, bi qurabil ardi khataya, dengan dosa sebesar gunung sekalipun, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau datang kepadaku dan engkau tidak sekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah tabaraka wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar gunung juga, kata Allah tabaraka wa taala. Adakah zat yang lebih baik dalam kehidupan kita selain daripada Allah? Adakah zat yang kasih sayangnya melebihi selain daripada Allah? Demi Allah tidak ada, Bapak Ibu. Yang paling banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk minta ampun, minta maaf, hanyalah Allah. Kalau kita berbuat salah kepada manusia, sekali mungkin dimaafkan, 2 kali mungkin masih dimaafkan, 3 kali orang sudah mulai merasa berat, 4 kali tiada maaf bagimu, Pak. Tapi tidak dengan Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu tentang diri kita. Dalam satu hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian suka, kata Allah, ini Allah yang mengatakannya, Pak, suka berbuat salah dan dosa baik di malam maupun di siang hari. Lihat, Allah yang maha tahu menyebutkan tentang diri kita, suka berbuat salah dan dosa baik di malam hari, di siang hari. Bukan hanya sekali, tapi suka berbuat salah dan dosa. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku yang mengampuni semua dosa. Maka sini kata Allah, fastaghfiruni, minta ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Kesempatan itu masih Allah berikan kepada kita untuk bertaubat kepadanya, kembali kepadanya. Maka jangan sia-siakan detik demi detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, kecuali kita memohon ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan kita di subuh hari ini insyaallah ta'ala akan mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hadir dalam kehidupan kita. Salat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di subuh hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana subuh hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis yang ke-11, ya. Hadis ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik, karena dia menjadi salah satu, ya, kaidah fikih nantinya, menjadi salah satu kaidah fikih. Artinya kalau kita memahami hadis ini dengan baik, maka tatkala kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita, maka hadis ini bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, ya, Imam At-Tirmidzi memiliki kitab hadis namanya Sunan At-Tirmidzi. Begitu juga An-Nasa'i juga termasuk, ya, ulama hadis yang mu'tamad, dia juga memiliki kitab namanya Sunan An-Nasa'i. Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i termasuk dalam deretan satu istilah kitab hadis namanya Al-Kutub As-Sittah. Ya, Al-Kutub As-Sittah ini suatu istilah 6 kitab hadis yang mu'tamad selain daripada Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud,
Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, wa qala At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Derajat hadis ini hasan sahih. An Abi Muhammad, dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya, dari Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa beliau ini? Sibti Rasulillah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ali bin Abi Talib. Ya, wa raihanatihi, selain daripada cucu, juga Hasan bin Ali ini, ya, Hasan bin Ali bin Abi Talib ini adalah buah hati, artinya kesayangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, Rasul sangat sayang dengan para cucunya. Jadi Nabi Muhammad juga memainkan peran sebagai seorang kakek, ya, dari putrinya yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Nah, Nabi Muhammad, kalau kita baca bagaimana interaksi Rasul dengan cucunya, begitu sangat luar biasa. Nabi Muhammad terkadang menggendong cucunya di dalam sholatnya. Bahkan tatkala Rasul sedang sujud, Hasan dan Husain itu naik ke atas punggung Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana kelembutan Nabi Muhammad. Rasul tidak bangkit dari sujudnya kecuali Hasan dan Husain telah minggat dari punggungnya. Jadi selagi Hasan dan Husain masih berada di punggungnya, Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sujud pada saat itu. Ya, Rasul tidak ingin tatkala dia bangkit dari sujudnya, cucunya kemudian jatuh. Jadi selagi kemudian Hasan dan Husain berada di punggungnya, Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sujudnya. Begitulah cinta dan sayang Rasul kepada cucunya ini, termasuk, ya, itu Hasan bin Ali. Qala, apa kata Hasan bin Ali ini? Dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan dan Husain ini termasuk, ya, perawi hadis juga. Mereka banyak juga meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad dengan siapapun, meskipun anak-anak, itu Nabi selalu menyampaikan kebaikan, Pak. Menyampaikan nasihat-nasihat. Dan kita banyak dapati hadis-hadis itu biasanya diawali dengan apa? Ghulam, ya kan? Ghulam ini adalah satu istilah untuk panggilan anak laki-laki usianya antara 3 sampai 9 tahun. Ya, anak laki-laki yang usianya antara 3 sampai 9 tahun itu dipanggil dengan ghulam. Dan Rasul alaihi wasallam sering kali memanggil anak-anak dengan panggilan ghulam. Ya, seperti halnya kepada sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi Muhammad, usianya masih sangat belia, tapi Ibnu Abbas ini banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Ya ghulam, kata Rasul, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku hendak mengajarkan kepadamu beberapa nasihat. Padahal usianya masih sangat belia, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, ilmu, nasihat disampaikan oleh Rasul. Ya, mungkin sebagian orang emang anak tuh paham, Ustaz. Ya. Paham tidak paham kita sampaikan, Pak. Ya. Paham tidak sampai kita, ya, paham atau tidak paham anak tersebut, tapi kita telah berusaha untuk menancapkan nilai-nilai keyakinan di dalam diri mereka. Dan buktinya, nasihat-nasihat Nabi Muhammad melekat dalam kepala mereka, melekat dalam hati sanubari mereka. Ya, karenanya jangan remehkan perkataan kita kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak. Mereka itu sedang merekam apa yang kemudian kita sampaikan kepada mereka. Mereka sedang mengingat-ingat apa yang kita sampaikan kepada mereka. Karena jangan sampai kita terpleset tatkala kita berdialog, berdiskusi, berbicara dengan anak-anak, Pak. Mereka tuh sedang merekam apa yang mereka sedang belajar dari kita tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Ya, jangan lupa, jangan dikira mereka akan melupakan begitu saja perkataan kita. Mereka akan menyimpan, ya, memori itu di dalam kepala mereka sampai besar. Sebagaimana cucu Nabi Muhammad alaihi wasallam.
tatkala Rasul menyampaikan hal ini kepadanya, dia masih sangat belia. Ya, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali ini masih sangat belia, masih sangat kecil. Tapi lihat apa yang disampaikan oleh kakeknya itu masih teringat-ingat sampai dia dewasa. Termasuk di antaranya adalah hal ini, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah menghafal dari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan ini juga dulu pernah kita bahas, salah satu keistimewaan Nabi Muhammad alaihi wasallam, kata-katanya itu mudah dihafal. Tidak ada guru yang kata-katanya dihafal 100% oleh para muridnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada sahabat tidak ada yang mencatat perkataan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Rasul yang menulis hadis-hadis Rasul alaihi wasallam. Karena memang di satu sisi Rasul melarang mereka untuk mencatatnya kecuali Al-Quran. Jadi Rasul tidak ingin tercampur antara kalamnya dengan kalamur Rahman. Karena di masa sahabat tidak ada penulisan hadis, itu tidak ada. Penulisan hadis itu baru dimulai di zamannya tabi'in, terutama di zaman Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah di Daulah Umayyah, baru kemudian dikumpulkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dibentuk tim oleh Umar bin Abdul Aziz untuk jam'us sunnah, untuk mengumpulkan sunnah, lalu ditulis. Itu di zaman tabi'in. Adapun di zaman sahabat tidak ada satupun di antara mereka yang menghafal hadis, yang mencatat hadis. Bayangkan semuanya mereka hafal dengan baik di dalam kepala mereka. Dan hafalan mereka terhadap hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam begitu sangat melekat di dalam kepala mereka. Dan kalau kita lihat di dalam buku-buku hadis, ya termasuk Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, itu ada beberapa hadis yang panjangnya sampai 2 halaman, yang panjang hadisnya sampai 3 halaman. Dan itu semuanya adalah kalam, perkataan Rasul yang dihafal oleh para sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Masya Allah, itu keberkahan yang bersumber dari kemuliaan Rasul alaihi wasallam, sehingga para sahabat itu mampu menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan jumlah hadis itu begitu sangat banyak. Sangat banyak. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari saja termaktub sekitar 7.567 hadis dalam Sahih Al-Bukhari saja. Nah, belum lagi di Sahih Muslim, belum lagi di Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Abu Dawud, di mana Imam Ahmad bin Hanbal itu menghafal 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 1 juta hadis dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Karena beliau juga memiliki kitab hadis, judulnya adalah Al-Musnad. Itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad. Dia hafal 1 juta hadis. Dan dulu para ulama biasa menghafal hadis itu, Pak. Mereka menghafal hadis. Abu Zur'a Ar-Razi dalam sebuah ungkapannya dia mengatakan apa? Hafiztu mi'atai alfi hadisin kama yakulul insanu qul huwallahu ahad. Aku menghafal 200.000 hadis Nabi seperti manusia mengucapkan qul huwallahu ahad. Jadi kalau dia bacakan 200.000 hadis itu, mengalirnya 200.000 hadis seperti mengalirnya kita melafazkan qul huwallahu ahad. Masya Allah. Itu para salaful ummah dulu begitu tuh, Pak, terhadap hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam. Mereka memberikan perhatian. Ada di antara mereka yang mencatat hadis. Ya, seorang ulama namanya Ubaid bin Ya'ish. Dia bilang apa tentang dirinya? Aqamtu salasina sanatan ma akaltu biyadi bilyal. Selama 30 tahun aku tidak pernah makan malam dengan tanganku. Selama 30 tahun dia tidak pernah makan malam dengan tangannya. Apakah dia tidak punya tangan? Punya tangan. Tapi kenapa dia tidak makan dengan tangannya? Kanan ukhti tulakimuni wa ana aktubul hadith. Akan tetapi saudari perempuanku lah yang menyuapiku makanan di saat aku tengah sibuk menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking sibuk menulis hadis di waktu malam,
dia nggak bisa lagi, sempat lagi untuk makan kecuali saudari perempuannya yang menyuapi dia makan. Masya Allah. Ya begitulah ihtimam, perhatian ya dulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama terdahulu terhadap hadis Rasul. Mereka hafalkan dengan baik. Ya, mereka hafalkan dengan baik. Dan memang Nabi Muhammad punya ciri khas. Dalam berbicara itu Rasul punya karakteristik. Kata Bunda Aisyah, Rasul kalau berbicara tidak cepat seperti cepatnya kalian berbicara. Jadi Rasul kalau berbicara itu nggak cepat, Pak. Kalau kita kan cepat, bisa dihitung berapa kilometer per jam kecepatan kita dalam berbicara. Ya, kita belum ya, dalam satu perjalanan belum sampai ke tujuan, tapi kita sudah mengungkapkan banyak hal dalam perjalanan kita. Ya. Nabi Muhammad tidak. Kalau Rasul berbicara, kata Bunda Aisyah, tidak cepat seperti cepatnya kalian berbicara. Walakinnahu yatakallamu bikalamin bayyinin. Akan tetapi Rasul kalau dia berbicara jelas setiap ya, kalimatnya, setiap katanya, setiap hurufnya jelas, Pak. Rasul tuh kalau berbicara tuh fasih. Ya, fasih. Dan ini hikmah. Kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan 4 tahun pertama ya, usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tinggal bersama Bani Sa'ad, bersama ibu susuannya yang bernama Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Arab Badui, ya, di pedalaman Arab. Salah satu hikmahnya adalah membentuk lidah Nabi Muhammad fasih dalam berbicara. Karena biasanya kan semakin di kampung itu bahasanya semakin murni, semakin baik, Pak. Ya kan, kalau orang Jawa makin medok bahasanya gitu kan. Kalau orang Ocu bilang semakin totok bahasanya, itu Pak ya. Kalau orang Sunda bilang makin halus bahasana gitu kan. Semakin di kampung semakin murni bahasanya. Nah, dengan Nabi tinggal di pedalaman Arab bersama ya ibu Suswan dan keluarga ya di perkampungan Bani Sa'ad, membentuk lisan Nabi fasih. Dalam berbicara Rasul sangat fasih. Karena apapun yang dikatakan oleh Rasul itu jelas. Para sahabat bisa memahaminya. Faslin. Lalu Rasul kalau berbicara itu ada jedahnya, Pak. Ada spasinya, ada jedahnya. Ya, tahu mana titik, mana koma begitu kan. Tidak langsung satu kali ya, berbicara tanpa ada titik semuanya dalam satu kalimat. Enggak, Nabi Muhammad itu ada jedahnya. Ada komanya, ya, ada titiknya. Jadi para sahabat tahu mana titik, mana koma dari ya, apa yang disampaikan oleh Rasul. Sehingga yahfazuhu man jalasa ilaihi. Siapapun yang duduk di dekat Rasul alaihi salatu wassalam, yahfazuhu, bisa menghafal perkataan Nabi Muhammad. Walaupun terkadang orang sekilas mendengarnya, mereka bisa menghafalnya. Sebagaimana salah satunya adalah cucu Nabi Muhammad ini, Hasan bin Ali ini. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Nah, ini yang kita bahas ya. Di mana hadis ini menjadi salah satu kaidah penting di dalam fikih, Bapak Ibu sekalian. Apa hadisnya? Apa ya yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Pendek, Pak. Enggak panjang, Ibu. Mudah untuk dihafalnya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ada yang hafal, Pak? Sekali lagi saya ulang. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ada yang hafal, Pak? Enggak. Teks hadisnya ada yang hafal? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, pendek. Tapi meskipun pendek, sabda Rasul ini, hadis Nabi Muhammad ini menjadi salah satu hadis penting di dalam agama Islam. Karena dia akan menjadi salah satu kaidah di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dijelaskan kepada kita sekilas tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad. Ya.
Kemudian dikatakan wasafahun Nabi sallam bi annahu sayyid. Ya. Nabi Muhammad pernah mensifati cucunya ini dengan mengatakan sayyid. Sayyid itu tuan, ya. Faqala inna bani hadha sayyidun. Sesungguh cucuku ini, kata Nabi Muhammad, dia adalah sayyid. Sayyid itu bisa diartikan penghulu, bisa diartikan pemimpin, tuan. Ya, artinya ada kemuliaan yang disematkan kepadanya. Inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Seorang pemimpin, penghulu, dia tuan yang dimuliakan, Bapak Ibu sekalian. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dan Allah melewati anakku ini, itu cucuku ini, kata Rasul alaihi wasallam, akan yuslih, memperbaiki fi'ataini minal muslimina, dua kelompok dari kalangan kaum muslimin. Artinya lewat sebab Hasan bin Ali ini, dua kelompok kaum muslimin yang bertikai itu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki hubungannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab Hasan bin Ali itu cucu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa kana al-amru kadzalik, dan itulah yang terjadi. Fa innahu ba'da in astashhada Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib syahid, ya, dibunuh oleh seorang orang kafir, wa bu'i'a bil khilafati lil Hasan. Lalu kemudian kaum muslimin membaiat Hasan bin Ali ini sebagai khalifah setelah ayahnya, ya, tanazala anha li Muawiyah, dengan penuh ketawaduan, kelapangan hati, merelakan jabatan khalifah itu dan dia berikan kepada Muawiyah. Dengan Hasan bin Ali ini melapangkan hatinya, tidak mempertahankan jabatan sebagai khalifah, diserahkan kepada Muawiyah, aman akhirnya kaum muslimin, Pak. Dan itu telah dikabarkan oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad wafat. Inna bani hadha sayyid wa sayuslihu Allahu baina fi'ataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, itu cucuku ini adalah seorang pemimpin. Dan benar, dia telah dibaiat oleh kaum muslimin sebagai khalifah pengganti ayahnya. Tapi demi satu kemaslahatan yang lebih besar, dia berani untuk menanggalkan kekhilafaan yang diberikan kepadanya, lalu diberikan kepada Muawiyah. Dengan demikian aman dua kelompok kaum muslimin, itu pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Subhanallah. Ya, jadi isyarat itu telah diberikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam tentang cucu yang bernama Hasan ini. Inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya cucuku ini kelak akan menjadi seorang pemimpin, penghulu, tuan yang dimuliakan, dan dengannya Allah memperbaiki dua kelompok di antara kaum muslimin. Fa aslahallahu bihadha tanazul baina ashabi Muawiyah wa ashabu Ali. Sehingga dengan dia melapangkan hatinya, memberikan, ya, kepemimpinan itu kepada Muawiyah, akhirnya dua kelompok yang berseteru menjadi aman. Wa hasala bidzalika khairun katsir. Dengan begitu, ya, terjadi kebaikan yang begitu sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Dan itu sudah menjadi isyarat dari Rasulullah SAW bahwa sepeninggalnya akan terjadi apa, Bapak Ibu sekalian? Pertikaian, perpecahan. Kan ada 4 hal yang didoakan oleh Rasul, 3 dikabulkan, 1 tidak dikabulkan oleh Allah. Dan 1 yang tidak dikabulkan itu adalah pertikaian. Dan baru saja Rasul alaihi wasallam meninggal dunia belum lama. Abu Bakar ke Ali bin Abi Thalib itu sekitar hanya 30-an tahun. Artinya 30 tahun sepeninggal Nabi Muhammad, kaum muslimin yang mendapatkan fitnah, ujian, cobaan. Dan ujiannya pertikaian di antara mereka. Ya, Allahu Akbar. Tapi meskipun demikian, tetap mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Kalaupun mereka bertikai, ya, walaupun mereka kemudian terjadi perpecahan di antara mereka, mereka tetap sahabat Nabi.
di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu generasi para sahabat. Jadi pun apapun persoalan yang terjadi di antara para sahabat, maka selalu kita kedepankan prasangka baik kita kepada mereka. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita justru memandang buruk kepada para sahabat. Tidak, Pak. Karena memang dalam setiap generasi, setiap masa itu akan ada persoalan, baik secara internal maupun eksternal, baik karena hasutan ataupun karena gesekan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Adanya gesekan di tengah-tengah kaum muslimin itu tidak bisa kita pungkiri, karena memang Allah tidak mengabulkan doa Nabi Muhammad tentang perpecahan di tengah umat ini. Tapi Rasul, walaupun kemudian itu tidak bisa dielakkan selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang menyatukan kita. Itu yang menyatukan kita. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah perselisihan di tengah-tengah umat ini, selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah, itu yang menyatukan kaum muslimin, Bapak Yusuf. Jadi walaupun para sahabat mereka berselisih, berbeda satu dengan yang lainnya, ketika mereka kembalikan persoalan mereka kepada Al-Quran, maka mereka akan menjadi aman pada akhirnya. Dan itu yang dilakukan oleh siapa, Pak? Hasan bin Ali. Dengan kelapangan hatinya, dia merelakan khilafah yang telah dibaiat kepadanya, diserahkan kepada Muawiyah. Oh, hari ini enggak kan berebut orang untuk mendapatkan jabatan itu. Lu para sahabat tidak. Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk menjadi khalifah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak mau awalnya. Tapi karena sudah dibaiat, akhirnya dia menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tatkala Umar perintahkan dia untuk menjadi gubernur, bayangkan menjadi gubernur di satu daerah namanya Hims di wilayah Syam. Sa'id bin Amir menolak, tapi karena Umar mengatakan, bagaimana kalian ini? Kalian letakkan amanah berat di pundakku, lalu kalian ingin lari dari diriku tanpa kalian menolongku. Akhirnya mau tidak mau, Sa'id bin Amir mau menerima tawaran Umar untuk menjadi gubernur. Kenapa Sa'id bin Amir menolak? Karena dia tahu tanggung jawab yang itu sangat besar. Kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan perasaan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Sa'id bin Amir menjadi khalifah, menjadi gubernur yang luar biasa. Menjadi gubernur yang begitu sangat disegani, dicintai oleh rakyatnya. Bahkan Allahu Akbar, kalau kita baca kisah tentang Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang sahabat Nabi yang menjadi gubernur di wilayah Hims. Pernah suatu ketika Umar meminta utusan dari Hims datang kepadanya agar menulis nama-nama kaum fakir di tengah-tengah mereka, agar Umar bisa membantu kehidupan mereka. Nah, di dalam daftar itu terdapat nama Sa'id bin Amir. Jadi dalam daftar fakir miskin itu ada nama Sa'id bin Amir. Lalu Umar bertanya, siapa nih Sa'id bin Amir? Kata utusan dari Hims itu, amiruna, gubernur kami. Amirukum fakir. Apakah amir kalian, gubernur kalian adalah seorang yang fakir? Kata utusan dari Hims ini, ya demi Allah wa Umar, kami sudah lama tidak melihat dapur gubernur kami ini tidak menyala apinya. Artinya tidak ada yang bisa dimasak di rumahnya. Masya Allah, seorang gubernur, termasuk Hasan bin Ali ini. Dia melapangkan hatinya, merelakan untuk diberikan kepada Muawiyah. Wa huwa afdal min akhihi al-Husaini radhiyallahu anhu. Sebagian ulama menyebutkan Hasan ini lebih utama dibandingkan dengan saudaranya itu Husain radhiyallahu. Lakin ta'allaqat ar-Rafidah bil Husaini li'anna qissata qatalahu radhiyallahu anhu tuthirul ahzan. Kenapa Syiah Rafidah selalu mengaitkan mereka dengan siapa, Pak? Husain. Kan? Ini panjang sebenarnya bahas tentang masalah Syiah ini. Panjang. Kan sering tuh orang-orang Syiah mengaitkan mereka kepada siapa? Husain.
Lakin ta'allaqat ar-Rafidah bil Husaini li'anna qissata qatalahu radhiyallahu anhu tithirul ahzan. Karena orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah selalu mengaitkan diri mereka dengan Husain atas pembunuhan yang terjadi terhadap Husain bin Ali ini. Yang membuat mereka menjadikan momen kematiannya Husain bin Ali ini sebagai momentum untuk memompa kemarahan, kebencian, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Fajalu dzalika wasilah, dan mereka jadikan itu sebagai wasilah. Sebab walau kanu sadiqina fi ihtirami ahli al-bait la kanu yata'allaquna bil Hasan akthar min al-Husain la'annahu afdal minhu. Sekalipun orang-orang Syiah Rafidah satu sisi baiknya menanamkan kecintaan terhadap Ahlul Bait, dan Rasul juga memerintahkan kita untuk mencintai Ahlul Bait. Dan kita insyaallah semuanya mencintai Ahlul Bait, yaitu keluarganya Rasul alaihi salatu wasallam, keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahkan kelak Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman memimpin kaum muslimin itu juga dari Ahlul Bait, dari keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Namanya persis seperti nama Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, nama Imam Mahdi yang kelak akan turun, dan kita tidak tahu kapan, di mana. Maksudnya apakah dia sudah ada hari ini atau belum, hanya Allah yang tahu. Tapi ciri-ciri kemunculan Imam Mahdi itu juga telah disebut oleh Rasul. Dan dia berasal dari keturunan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Karena kita juga tidak boleh menafikan berarti hari ini tidak ada lagi keturunan. Ada keturunan Nabi. Dan kelak dari keturunan Nabi Muhammad inilah yang akan dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi imam di akhir zaman yang akan memimpin kaum muslimin. Bahkan Nabi Isa akan berimam kepada Imam Mahdi ini, menjadi makmumnya Imam Mahdi ini. Dan dia adalah keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, tapi tidak seperti orang-orang Syiah menjadikan itu sebagai sebab menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa amma qauluhu, sedangkan perkataan wa raihanatihi, ar-raihana hiya tilka az-zahra at-tayyibah ar-raihah. Di sini sebutkan sibti Rasulillah wa raihanati, cucu Nabi Muhammad, wa raihanatihi. Apa arti raihana? Arti raihana adalah az-zahra at-tayyibah ar-raihah. Raihana ini, kalau bapak ingin kasih nama anak dengan raihana, ini bagus artinya. Atau yang punya cucu mau dikasih nama raihana, artinya raihana ini adalah az-zahra at-tayyibah ar-raihah, bunga yang cantik, indah, lagi memancarkan aroma yang sangat harum, semerbak. Itu raihana artinya, Pak. Ini kalau ada yang mau ngasih rekomendasi nama, ini bagus dikasih nama untuk seorang anak. Karena raihanah itu artinya apa? Bunga yang indah yang memancarkan aroma yang sangat wangi. Itu raihanah. Artinya bagi Nabi Muhammad, Hasan bin Ali ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, spesial di hati Nabi Muhammad. Wa qad wassafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain bi annahuma raihanatahu. Dan Rasul telah mensifati baik Hasan maupun Husain. Rasul tidak membeda-bedakan cucunya. Baik Hasan maupun Husain, Rasul sifati mereka berdua sebagai raihanahnya Nabi Muhammad. Itu kenapa disebut dengan raihanah, karena memang Rasul yang mensifati Hasan dan Husain ini dengan ungkapan raihanatihi, sebagai bunga yang indah lagi menyebarkan aroma yang harum di tengah-tengah kaumnya. Wa qauluhu, dan sabda Rasul dalam hadis ini Rasul mengatakan ini artinya adalah utruk. Apa itu utruk? Tinggalkan. Jadi Nabi Muhammad mewasiatkan di dalam hadis ini utruk, tinggalkan, kata Nabi Muhammad. Ma yaribuka ma yulhikuka bihi raibun wa syakkun wa qalakun. Apa-apa yang menyebabkan dirimu ragu,
Jadi Rasul berwasiat kepada cucunya ini, tinggalkan apa-apa yang membuat dirimu ragu, was-was, tidak tenang. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikannya telah melengkapi kita dengan hati yang begitu sangat dalam, Bapak Ibu sekalian. Melihat satu persoalan. Ya, hati kita ini bisa dijadikan sebagai tempat fatwa, dan Rasul juga dalam sebuah hadis mengatakan istafti qalbak, minta fatwahlah engkau dari hatimu, karena hati kecil manusia tidak akan berbohong, Pak. Kalau salah, hati kita akan mengatakan salah. Kalau benar, hati kita akan menuntun dia, ini benar, ini salah. Apalagi hati orang yang beriman. Karena itu Allah katakan di dalam sebuah surat, apa kata Allah Azza wa Jalla, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya, hatinya. Karena semakin bersih hati kita, itu semakin baik bagi kita. Karena hati itu adalah raja. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu, kata Rasul. Ingat, di dalam tubuh itu terdapat satu segumpal daging yang jika dia baik-baik sekujur tubuh, tapi kalau dia rusak seluruh tubuh, dan dia adalah hati. Tempat bersemayamnya hidayah itu hati. Semakin bersih hati ini, maka semakin banyak pula hidayah Allah akan masuk ke dalam hati kita. Ya, dan dia akan selalu menuntun, ya, ke arah yang benar. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar katakan benar. Karena Rasul mengatakan dalam hadis ini, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Hati nggak bisa dibohongi, Pak. Hati tidak bisa dibohongi. Nah, karenanya dikatakan da' ma yaribuk, tinggalkan olehmu sesuatu yang meragukan, yang membuat hatimu was-was, tidak tenang. Ya. Ila ma la yaribuk, ila syai'in la yulhikuka bihi raibun wala qalaq, kepada sesuatu yang membuat hatimu tenang, tidak ragu, tidak was-was, tidak ragu. Artinya apa? Dalam apapun, dalam kehidupan kita, hati ini bisa menjadi patokan. Ini salah atau tidak salah. Ya. Karena seluruh kebaikan yang kita lakukan itu akan menyebabkan ketenangan dalam hati kita. Sebagaimana seluruh dosa yang kita lakukan membuat hati nggak tenang. Cobalah Bapak Ibu sekalian. Coba merenung terhadap seluruh ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan. Itu pasti mengantarkan kita kepada ketenangan. Itu sifat daripada hati. Ya. Selesai kita berbuat baik, itu pasti ada satu ketenangan dalam hati, kebahagiaan di dalam hati kita. Sebagaimana setiap kali kita melakukan keburukan, itu ada rasa was-was, tidak tenang, khawatir, gelisah. Itu tabiat hati, apalagi orang yang beriman. Jadi hati ini sebagai detektor dalam kehidupan kita. Ya, mendeteksi apakah ini dosa atau tidak, itu lihat dari hati kita. Kalau hati ini ya tenang dalam satu perbuatan, itu bisa jadi tanda yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Tapi kalau hati ini tidak tenang setelah melakukan sebuah perbuatan, atau misalkan ketika akan melakukan sesuatu ada was-was, ketidaktenangan, kekhawatiran, itu bisa jadi yang akan kita lakukan ini dosa. Karena itu fitrah yang Allah berikan ke dalam hati kita, yang memberikan deteksi. Karena Rasul berwasiat kepada Hasan bin Ali, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan dirimu kepada sesuatu yang tidak meragukan dirimu. Wa hadzal hadis min jawami'il kalim. Hadis ini termasuk di antara hadis pendek tapi mencakup banyak makna di dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Wa ma ajwadahu wa anfa'uhu lil 'abdi idza sara alaihi, dan betapa hadis ini amat sangat bermanfaat bagi kita sebagai seorang hamba, sebagai umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fal 'abdu yaruddu alaihi syukuk fi asya' katsira. Di saat kita banyak dalam kehidupan ini ada rasa-rasa tidak yakin, keraguan di dalam hati kita. Ditambah lagi misalkan bisikan syaitan yang membuat kita apa, Pak? Was-was. Ya kan? Dalam sholat aja kita seringkali apa, Pak? Bayangkan di dalam sholat saja upaya syaitan untuk membuyarkan konsentrasi, kekhusyukan kita. Was-was. Allahu Akbar.
tadi udah wudu atau belum ya gitu kan. Atau misalkan tadi wudunya batal atau masih ada nih. Itu baru angkat takbiratul ihram. Pas sampai rakaat ketiga sholat zuhur misalkan, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga nih gitu. Bayangkan di dalam sholat saja syaitan tidak pernah berhenti untuk memberikan was-was ke dalam hati manusia. Karenanya hadis ini penting untuk kita pahami dengan baik agar apa? Agar kita bisa melepaskan kewaswasan, ketidakpastian, keraguan-raguan kita dalam banyak urusan dalam kehidupan kita. Ya, nanti ada beberapa contohnya ya. Fanaqulu da' ma fihi syakkun ila ma syakka fihi. Ya, tinggalkan apa-apa yang padanya ada keraguan kepada apa-apa yang tidak ada keraguan padanya. Hatta tastarih wa taslim. Hingga kemudian kita merasa nyaman, merasa kokoh, merasa kuat dengan sesuatu. Selagi keraguan itu masih ada dalam diri kita, itu syaitan terus akan mengganggu kita. Ya, kita juga berlindung kepada Allah dari was-wasnya syaitan yang membuat kita ragu, membuat kita khawatir, yang membuat kita tidak tenang dalam kehidupan kita ini. Nah, hadis ini akan membantu kita untuk menghilangkan segala was-was dalam diri kita. Fakullu syai'in yulhikuka bika syakkun wa qalaqun wa raibun utrukuhu ila amri ma yulhikuka bihi raib. Segala perkara yang membuat engkau ragu, was-was, tinggalkan kepada apa-apa yang membuat engkau tidak ragu, artinya yakin, mantap dalam setiap pilihan kita. Wa amma idza wasala ila haddil waswas fala taltafitu lahu. Karena kalau kita sudah was-was, ragu terhadap suatu perkara, maka lebih baik apa Pak? Tinggalkan. Kalau kita sudah ragu terhadap satu persoalan, lebih baik kita tinggalkan. Karena dengan demikian kita menyelamatkan hati kita dari perasaan apakah ini sah atau tidak, apakah ini benar atau tidak. Kalau sudah ragu, lebih baik apa kata Rasul? Tinggalkan. Kalau sudah ada keraguan di dalam diri kita, lebih baik kita tinggalkan. Wa hadza yakunu fil ibadat. Dan ini bisa jadi terjadi dalam masalah ibadah. Wa yakunu fil muamalat, bisa juga dalam babnya muamalah. Wa yakunu fil nikah, dalam masalah nikah juga demikian. Wa yakunu fi kulli abwabil ilmi, dan masih banyak lagi yang lainnya dalam semua urusan kita. Hadis ini menjadi patokan bagi kita. Kalau sudah ada keraguan, lebih baik tinggalkan. Contoh misalkan, rajulun intaqada wudu'ahu summa shalla, seseorang yang telah berwudu lalu dia salat, wa syakka hal tawadda'a ba'da naqdil wudu' am la yatawadda. Seseorang wudu, lalu wudunya batal, kemudian dia salat, lalu dia ragu apakah dia telah berwudu setelah batal wudunya atau belum berwudu. Sekali lagi saya perjelas supaya ini contohnya. Seseorang batal wudunya, kemudian sholat, lalu dia ragu apakah dia telah berwudu setelah batal wudunya atau dia belum berwudu. Ada keraguan, ya kan? Allahu Akbar. Saya sudah wudu belum ya setelah tadi saya batal, ya kan? Fa waqa'a fi syak, ada keraguan di dalam hatinya. Fa in tawadda'a fas-salatu sahihah, jika dia telah berwudu maka salatnya sah. Wa illam yatawadda fas-salatu batilah, dan jika dia belum berwudu maka salatnya batal, enggak sah. Karena syarat sahnya salat salah satunya berwudu. Wa baqiya fi qalaq, di situ ada keraguan. Saya sudah memperbaharui wudu atau belum nih, gitu kan? Setelah saya tadi batal, fa naqulu da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah, hadis ini di sinilah kita amalkan. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Yang dia ragukan di sini apa? Sihhatus shalah. Dia ragukan kesahan salatnya. Wa illam yatawadda, ya. Dia ragukan salatnya. Wa adamu raib an tatawadda wa tusalli. Sehingga lebih baik dia berhenti untuk salat, lalu dia wudu untuk menghilangkan keraguannya. Ya. Beda halnya kalau misalkan begini. Kita sudah berwudu dan pasti sudah berwudu misalkan. Di tengah perjalanan, ya, sampai di masjid, kemudian kita takbiratul ihram. Di jalan tadi
kira-kira saya kentut atau tidak ya gitu. Yang dia ragukan apa? Kentutnya. Yang dia yakini apa? Dia berwudu, maka ambil yang dia yakini, tinggalkan yang diragukannya. Berarti dia ngambil apa? Wudunya. Yang dia ragukan apa? Kentutnya. Makanya tinggalkan keraguannya tentang kentutnya, ambil keyakinan tentang dia batal berwudu. Paham sampai di sini? Paham ya Pak ya? Kecuali tadi dia udah jelas-jelas batal nih wudunya. Dia sudah jelas batal wudunya ketika dia sholat, saya sudah wudu atau belum nih? Ya. Karena yang dia yakin batalnya, yang dia ragukan apakah telah berwudu atau tidak. Maka ya dia lebih baik berhenti dari sholatnya, wudu baru sholat lagi untuk menghilangkan keraguannya. Kecuali tadi kasusnya dia yakin telah berwudu, yang dia ragukan kentutnya. Maka ambil yang dia yakin yaitu sudah berwudu, hilangkan yang dia ragukan itu kentutnya. Ini salah satu contoh. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah nikah ini contoh lagi. Kama law syakka al-insanu fi syahidai an-nikah, hal huma dzawa adlin am la? Ya, dalam persoalan nikah misalkan dia ragu apakah orang yang dia jadikan saksi pernikahannya ini termasuk orang adil atau tidak, karena salah satu syarat saksi itu dia harus seorang yang adil. Fanaqul idza kana al-amru qad tamma wa intaha faqad intaha ala as-sihhah wa da'a al-qalaqa li anna al-asla fi al-'uqud as-sihhah hatta yaquma dalilun ala al-fasad. Ya, seorang menikah menghadirkan dua saksi. Ya. Lalu selesai nih Pak nikah. Ya, aku terima nikahnya. Kata saksinya sah, gitu kan? Selesai. Akad nikahnya selesai. Selesai itu ada satu keraguan. Nih saksi ini adil apa tidak nih gitu kan? Dia bisa berlaku adil atau tidak? Dikatakan idza kana al-amru qad tamma wa intaha. Kalau akadnya sudah selesai dilaksanakan, sudah sempurna, sudah dinyatakan sah, faqad intaha ala sihhah, maka sudah sah semuanya Pak. Ya, kalau sudah selesai nih akadnya, sudah dinyatakan sah, maka sudah sah nikahnya. Dan tinggalkan keraguan li'annal asla fil uqudi as-sihhah, karena hukum asal dari akad itu kalau sudah dinyatakan ya ku nikahkan engkau, ku terima nikahnya, lalu dikatakan sah, hukum asalnya sudah sah. Kecuali ada dalil tanda-tanda bukti yang menunjukkan bahwa ya adanya khalal, adanya kerusakan pada akad tersebut. Jadi kalau sudah terjadi akad lalu dinyatakan sah, maka ambil yang sahnya Pak. Kecuali ada bukti yang jelas menunjukkan rusaknya akad tersebut. Jadi jangan lagi dipersoalkan. Kalau sudah selesai akad nikah, ini saksi tadi orangnya adil atau tidak? Kalau sudah selesai akadnya dan dikatakan sah, ambil itu yang sudah jelas. Ya, maka hilangkan keraguan tentang keadilan ya dua saksi. Kecuali sebelum kemudian kita minta dia jadi saksi, kita pastikan dia adil atau tidak. Tapi kalau sudah ya jadi saksi lalu akadnya sudah selesai dan dinyatakan sah, sudah berarti sudah dianggap akad tersebut sudah sah. Jadi hilangkan keraguan tadi. Kecuali tadi sebelum akad ya kita ingin pastikan dia adil atau tidak. Kalau sebelum akad boleh saja kita memastikan dia adalah orang yang adil atau tidak. Tapi kalau sudah selesai akadnya dan sudah dinyatakan sah akad tersebut, maka sempurnakan, artinya sudah selesai semuanya. Ya, hilangkan keraguan tersebut. Kemudian dalam masalah radha ini terkait dengan persusuan, saudara persusuan. Syakkul murdi'ati hal arda'at at-tifla 5 marrat atau 4 marrat. Salah satu syarat sah seseorang menjadi saudara sesusuan, ibu susuan, salah satunya apa Bapak Ibu disebutkan bahwa salah satu syaratnya adalah bahwa si ibu susuan ini telah menyusukan anak susuannya tadi sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Artinya kalau si anak sudah disusukan sebanyak 4 kali, maka anak yang disusukannya tadi sudah sah menjadi anak susuannya. Sehingga anak-anak si ibu ini menjadi saudara sesusuan, menjadi mahram bagi siapa? Bagi anak sesusuannya ini. Jika salah satu syaratnya 4 kali disusuan. Nah sekarang ada keraguan Pak.
Ada keraguan dalam diri si ibu ini. Ini sudah berapa kali sih susuan nih? Apakah sudah 3 kali atau 4 kali nih? Dia ragu, ya kan? Tentang sudah berapa kali dia menyusukan anak itu. Naqul, dikatakan oleh Muhammad Salih bin Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, alladzi la raiba fihi al-arba' wal khamisa fiha raib. Fanaqulu da al-khamisa waqtasara ala arba' wa hina idzin la yuthbitu hukm ar-radha'. Mohon maaf, saya koreksi lagi. Salah satu syarat sahnya seorang anak menjadi anak susuan atau saudara susuan ketika dia telah disusukan sebanyak 5 kali, bukan 4 kali, 5 kali. Nah, sekarang si ibu ini ragu apakah dia sudah 4 kali atau 5 kali. Ragunya dia 5 kali, yakinnya dia 4 kali. Berarti dia ditetapkan 4 kali, berarti dengan belumnya 5 kali, berarti si anak ini belum sah menjadi anak susuan dia. Karena dia ragunya berapa kali, Pak? 5 kali. Sama halnya dalam sholat. Tatkala kita sholat, ini sudah 2 rakaat apa 3 rakaat? Ya kan? Ambil yang kecilnya 2 rakaat. Berarti tambah 2 rakaat, walaupun di akhir kita harus sujud sahwi. Karena yang kita ragukan 3-nya, bukan 2 rakaatnya. Sama halnya dengan, ya, terkait dengan masalah susuan ini. Sahnya 5 kali, dia ragu, ya, pada hitungan kelima, yakinnya 4 kali, tapi dia ragu yang kelima, maka tinggalkan yang 5, ambil yang 4. Berarti dengan 4 kali si anak belum menjadi anak susuan dia, atau bagi anak-anaknya belum menjadi saudara susuan mereka. Ya, ini dalam masalah bab, ya, susuan. Wa hadzal babu babun wasi'. Babnya sangat luas sekali, lakinnahu fil haqiqah tariqun mustaqim idza masha al-insan alaihi fi hayatihi hasala ala khairin katsir. Dan hadis ini mencakup banyak hal dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, Pak. Artinya seakan-akan Rasul ingin menegaskan kepada kita, seorang muslim itu harus berada di atas keyakinan yang utuh. Jangan setengah-setengah. Harus mantap dia terhadap satu pilihan. Selagi ada keraguan di dalam hati kita terhadap perkara yang kita jalani dalam hidup ini, maka kita tidak akan pernah tenang, Pak, menjalani kehidupan. Duh, ya kan? Tapi ketika ada satu keyakinan di dalam hati kita, kita akan kuat melangkah, kuat menatap masa depan itu, Pak. Ya. Artinya seorang muslim itu harus kuat dalam pendirian, dalam keyakinannya terhadap banyak urusan. Karena kalau tidak, disitulah celah syaitan akan membuat kita was-was. Dengan kita was-was, akhirnya berpengaruh kepada seluruh hal dalam kehidupan kita. Ada perasaan bersalah, perasaan berdosa, perasaan tidak sah misalkan. Dan itu akan mengganggu kekhusyukan kita dalam beribadah. Terhadap sebuah pilihan kita harus yakin, mantap hati kita memilihnya. Karena itulah Rasul mewasiatkan dalam hadis ini agar apa, Bapak Ibu sekalian? Agar selalu meninggalkan hal-hal yang meragukan kita kepada hal-hal yang tidak meragukan dalam kehidupan kita. Mantap kita memilihnya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Menahan buang angin di dalam salat hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Selagi Bapak bisa menahan, tidak ada masalah dan salatnya tetap sah. Kecuali Bapak misalkan ini tadi keluar atau tidak nih gitu kan. Kan ada tuh, Pak, keraguan seperti itu kan ada. Nah, kalau nggak keluar jangan, udah hilangkan keraguan kita. Ya. Namun pada saat kemudian ada keraguan hadir dalam hati kita, ya kecuali sudah jelas keluar, ya Pak, ya. Keluar angin tuh biasanya kan 3 hal cirinya. 1, jelas keluar anginnya. 2, kalau ada baunya. 3, ada suaranya. Itu jelas sudah. Atau salah satu di antara 3 hal ini kita rasakan dengan jelas, itu jangan lagi main ragu-ragu tuh. Kalau sudah jelas keluar angin, ada bunyinya, atau ada baunya, itu udah batalin sholat, wudhu lagi. Nah, kecuali memang nggak ada.
nggak ada tiga hal ini, tapi keraguan itu muncul. Nah, udah, sholat aja terus. Ya. Tapi kalau emang udah jelas keluar angin, ada bau, ada bunyi, udah lebih baik batalkan, wudu ulang. Ya, kecuali tadi keraguan, ada sesuatu yang membuat kita ragu, udah berarti kita nggak yakin kalau ya kita batal wudunya, lanjutkan sholatnya, hilangkan keraguan itu. Ya, baik. Ada lagi, Bapak? Visual, ada pertanyaan? Ya, silakan. Angin, bau, dan suara. Rasa-rasa, tinggalkan. Tinggalkan yang meragukan itu. Kalau jelas keluar anginnya, atau ada suaranya, atau ada baunya, berarti Bapak harus wudu ulang. Kalau nggak ada, hanya was-was, tinggalkan. Ya, tinggalkan, karena yang Bapak ragukan batalnya kan? Yang Bapak ragukan batalnya. Maka tinggalkan keraguan Bapak tentang batalnya, lanjutkan sholatnya. Kecuali sudah jelas tadi, keluar anginnya, ada bunyinya, ada baunya, nah, itu Bapak harus wudu ulang. Ya, nah, itu ya salah satu pengamalan hadis ini. Ya, enggak, artinya gini, satu sisi makruhnya begini, Pak. Sebenarnya sebelum kita sholat sudah tuntas semuanya, ya kan? Itu afdolnya, sehingga di dalam sholat kita khusyuk, karena di saat orang sholat kemudian menahan kentut, mohon maaf, atau menahan buang air, pasti tidak khusyuk sholatnya, Pak, gitu kan. Nah, tapi selagi kita masih bisa mempertahankan, karena kita udah sholat nih, bisa jadi nanti setelah kita selesai wudu, misalkan dalam keadaan kita sholat, lalu kemudian sudah rakaat keempat misalkan, lalu kita batalkan, kita tinggal sholat berjamaahnya gitu kan. Selagi kita bisa nahan, tahanlah, tapi tadi pasti akan mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Ya, lanjutkan sholatnya tetap sah. Kecuali sudah jelas tadi ada anginnya, ada baunya, ada bunyinya. Walaupun Bapak udah di tahiyat akhir sekalipun, Bapak tetap harus memperbaharui wudu dan mengulang sholatnya. Tapi kalau bisa menahan, tahanlah. Tapi tetap pasti akan mengganggu kekhusyukan. Karena mengganggu kekhusyukan itulah makruh hukumnya. Ya, baik. Yep. Nah, tadi hadis ini bisa kita amalkan kan? Ya, yang bisa kita jadikan patokan hari ini untuk waktu sholat ya sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Ulama yang menetapkan waktu sholat secara resmi itu jadi patokan, itu yang kemudian kita ambil keyakinan kita, karena itu babnya adalah bab ijtihad. Kalau babnya ijtihad, benarnya 2 pahala, salahnya 1 pahalanya, Pak. Ya, jadi sekarang mana pihak yang resmi mengeluarkan waktu sholat, itu yang kemudian dijadikan sebagai patokan. Terlepas misalkan ada kesalahan, karena itu babnya adalah bab ijtihad. Kalau babnya ijtihad, ya, salah tetap ada 1 pahala, benar 2 pahala. Jadi ikuti yang sudah kemudian menetapkan waktu tersebut secara resmi yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi jadikan patokannya standar yang sudah ditetapkan saja. Ya. Itu yang meyakinkan kita, yang meragukan kita pendapat-pendapat saat ini yang menyampaikan ada perbedaan waktu dan sebagainya. Itu kan pendapat belakangan yang menyebutkan ya bahwa ada rentang waktu yang kemudian berbeda. Terlepas dari perbedaan itu, ambil dari pendapat yang memang resmi dinyatakan ini sebagai waktu sholat di negara kita. Dan alhamdulillah kita mayoritas muslim, dengan demikian insya Allah kita lebih mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang minoritas muslim. Mereka lebih susah lagi, bahkan mereka berijtihad dengan diri mereka sendiri. Kalau kita ya dibantu oleh para ulama dan ditetapkan waktu-waktu sholat di negara kita, bahkan di setiap daerah, setiap kabupaten bahkan telah ditetapkan waktu-waktunya, yang jadikan patokan itu dulu sementara sampai memang kita menjadi khabir, orang yang betul-betul paham dengan masalah itu. Boleh silakan berijtihad dengan diri kita sendiri, Pak.
Tapi sekali-kali dengan segala keterbatasan ilmu yang kita miliki, untuk saat ini patokannya sudah ikuti saja jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kemenak atau Majelis Ulama yang tetap Kemenak ya, Kementerian Agama. Itu dulu yang jadikan patokan waktu untuk saat ini. Benar 2 pahala, kalaupun salah 1 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Ya. Cicit-cicitnya. Ya, makanya itu penting untuk disampaikan. Penting untuk kemudian dijelaskan agar kemudian tidak terjadi percampuran, padahal dia saudara sesuan yang statusnya adalah mahram, ya, statusnya adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Ya, harus ada taurith, penyampaian bahwa tahu ini si anak ini adalah saudara kalian, gitu kan, sesuan, nggak boleh menikah, gitu. Itu harus jelas. Makanya segala sesuatu di dalam Islam harus diperjelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Harus diperjelas, harus dijelaskan bahwa dia adalah, jangankan saudara sesuan, sama saudara juga harus kemudian. Kenapa pentingnya kita menyambung tali persaudaraan silaturahim, agar itu tadi menjelaskan status dia ini apa, dia adalah saudara kita, nggak boleh dinikahi. Ya harus kemudian dijelaskan, ya, Pak, ya. Baik, itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, Pak, silakan. Iya. Iya. Kenapa, Pak? Ya. Ya, baik. 5 kali, Pak. Ini berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin, dan memang para ulama fihi khilaf, terjadi perbedaan di antara ulama terkait dengan berapa kali sesuan. Tapi Syekh Muhammad Shalih bin Al-Utsaimin ini beliau menetapkan bahwa salah satu syarat sah seorang anak dikatakan sebagai anak susuan atau saudara susuan setelah 5 kali disapih oleh si ibu. Kalau sudah 5 kali disapih oleh si ibu, maka dia, si anak ini sah menjadi anak sesusuan atau saudara sesusuan bagi saudara-saudara yang lainnya. Ya, itu, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan kami mohon maaf barangkali ini pertemuan terakhir sebelum Idul Fitri, sebelum Syawal. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.